Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Kali ini izinkan berbagi bagaimana caranya mengedit atau memperbaiki citra hasil klasifikasi. Nah, ini menggunakan perangkat Vue.js dan plugin VH Classic. Vue.js yang saya gunakan adalah versi 3.18. Nah, plugin yang saya gunakan seperti disebutkan tadi adalah plugin VH Classic Thematic Raster Editor. Jadi kalau berdasarkan websitenya di sini, THRAC ini adalah Thematic Raster Editor plugin Vue.js yang digunakan untuk mengedit atau record pixel menggunakan tabel. Jadi ini adalah plugin yang luar biasa, begitu powerful, selain juga gratis. Ayo kita kembali ke Vue.js di sini. Saya telah buka. Di sini ada disediakan dua data intinya, yaitu data hasil klasifikasi citra satelit Landsat ini untuk kawasan Pantura Jawa Barat. Saya membaginya menjadi 4 kelas. Yang pertama ini adalah air, yang kedua hutan atau perkebunan, kelima adalah wilayah pertanian pangan atau crops, yang ketujuh adalah wilayah terbangun atau permukiman dan sebagainya. Klasifikasi ini saya lakukan menggunakan Google Earth Engine. Kemudian untuk kebutuhan finalisasi data di Google Earth Engine saya lakukan denoise atau dihaluskan. Namun pada kenyataannya hasil klasifikasi tetap memiliki kesalahan klasifikasi atau misklasifikasi. Nah, tugas selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki berdasarkan referensi data referensi yang kita yang dimiliki. Nah, di sini ini hasil klasifikasinya, sebagian sudah saya perbaiki, tapi sebagian belum. Ini peta citra hasil klasifikasi Landsat tahun 2020. Dan di bawahnya layer ini adalah layer fusi. Jadi saya menggabungkan antara data vis atau visible infrared ditambah dengan citra pankromatik sehingga resolusinya sehingga lebih baik. Saya akan tambahkan citra dari Google. Nah, ini bisa dipakai di sini menggunakan plugin. Saya coba di sini manage install plugin, saya cek di sini ada plugin saya install di sini, ada namanya plugin nah Quick Map Service. Saya gunakan ini. Nah, di sini saya cari web Quick Map Service di sini. Karena belum ada yang sudah disediakan, saya akan cari Google. Nah, jika belum ada di sini, bisa diketik aja menggunakan Google. Tapi saya sudah ketik, sehingga akan muncul beberapa pilihan. Yang hijau ini adalah yang bisa ditambah. Nah, ini ada saya pilih Google Earth. Yang ini yang hijau, Add. Jadi akan menjadi layer tambahan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini sudah ada wilayah atau tempat yang saya pikir mengalami klasifikasi ya, karena ada klasifikasi itu seperti saya sebutkan tadi, memang mungkin karena respons spektralnya atau juga tadi faktor dari proses denoising atau mengurangi noise sehingga pixel-pixel kecil itu menjadi hilang. Nah, ada baiknya memang kita perbaiki di sini. Nah, ini kembali menggunakan VH Classic. Nah, ini kalau dicek di sini, ini hasil klasifikasi tahun 2020 citra satelit Landsat. Ini kalau dicek dilihat di nah ini tampilannya seperti ini. Kalau dilihat dari data fusi citra Landsat tersebut yang digunakan, kalau lihat dari Google Satelit dengan resolusi sangat tingginya seperti ini. Nah, ini kan coba kita perbaiki. Nah, menggunakan plugin tadi. Nah, plugin TH akan muncul di sini ya, ikonnya. Di sini jadi tinggal klik saja yang ini. Nah, dia akan muncul dialog box seperti ini. Nah, kita diminta untuk tampilan kita nanti untuk editing kita apakah 4 ini
bagian, 2 bagian, atau 1 bagian. Nah, ini saya coba menggunakan 1 bagian. Ini di sini 1 kali 1, saya oke. Nah, dia akan muncul di sini tampilan kosong. Nah, kita editionnya kita pilih navigation yang free atau bagi tiles. Jadi yang free saja. Kalau tiles ini kita bisa membuat edit itu berdasarkan kotakan-kotakan. Misalnya peta tematik, layer tematik kita create nanti di sini menjadi katakan 20 kotak. Nanti satu persatu kotak itu akan kita edit. Jadi kita punya fokus di kotak pertama, berikutnya pindah ke kotak kedua dan seterusnya. Tapi kita abaikan di sini, kita menggunakan V, jadi kita tidak tergantung pada tile tersebut. Nah, ini setelah itu active layer-nya 0. Jadi kalau di sini active layer-nya kita pilih. Nah, yang akan kita tampilkan tentunya tadi pertama hand cover-nya yang kita akan edit. Kemudian Lensset 8, surface reflectan, ini yang fusi tadi. Ini jadi referensi. Nah, dari fusi berikutnya adalah Google Search. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita tampilnya kita perbesar saja. Perbesar. Ini diabaikan dulu yang di tampilan video utamanya. Nah, yang terpenting adalah di sini kita targetkan data citra yang mana yang kita akan edit. Nah, ini yang kita akan edit adalah land cover 2020 hasil. Klik di sini, kemudian dia akan refreshing dan muncul kelas-kelas yang ada di sini. Semua kelas-kelas yang ada di citra hasil klasifikasi ini. Jadi kalau 1 itu adalah tubuh air, yang kedua adalah pepohonan, langsung lanjut kelima adalah pertanian pangan dan pertanian pangan, yang ketujuh adalah build up area atau wilayah terbangun. Nah, ini kita coba fokus di sini. Saya tadi sudah, ini ada wilayah terbangun di sini. Nah, ini agak lama refreshing ya, kita tunggu sebentar. Oke, ini yang membuat lama sebutnya data fusi Lensset 8 ya, karena cukup besar dan memang tidak diperlukan, bisa diactivate, tidak ditampilkan di sini. Ini tidak ditampilkan semua, tapi kalau ingin ditampilkan ini saja. Nah, ini saya tampilkan pertama line cover 2020. Nah, saya kasih latar belakang ini. Saya ingin melihat latarnya seperti apa kelihatan, jadi displaynya opacity-nya saya buat transparan sekian persen. Jadi kira-kira di belakangnya nanti akan kelihatan. Nah, ini dia. Jadi yang merah ini adalah wilayah build up area, tapi dia terputus nih. Ini kan jalan harusnya wilayah build up area. Nah, ini yang saya akan edit. Saya akan rubah pixel 5, karena ini pixel yang di sini kan wilayah pertanian. Nah, dia diklasifikasi sebagai wilayah pertanian. Padahal dia adalah jalan atau wilayah pertanian. Nah, ini saya akan sambungkan. Caranya itu klik wilayah kelas mana yang akan dirubah. Nah, kelas nomor 5 ini akan dirubah menjadi kelas nomor 7. Jadi saya ketik di sini angka 7. Lalu editnya bagaimana? Nah, di sini editnya itu bisa melalui berbagai metode. Nah, diklik di sini ada edition, bisa diklik menggunakan diedit pixel tersebut dirubah berdasarkan pixel, jadi klik sekitar point by point atau pixel by pixel, atau berdasarkan garis atau bahkan poligon. Nah, karena dia berupa garis, saya pilih byline di sini. Nah, ini 0,5 dan sebagainya ini 1,5 adalah ketebalan. Saya menggunakan yang paling kecil, nanti kita lihat seberapa lebar dia, tapi berdasarkan
pengalaman saya 0,5 ini cukup. Jadi saya klik di sini, kemudian seperti kita layaknya mendigit, kemudian kita klik ikuti garis ini. Ya, nah setelah klik di sini, dari klik mouse sebelah kiri, sekarang untuk memutusnya klik mouse sebelah kanan. Pixelnya sudah berubah, sudah di reclass dari 5 menjadi 7, atau dari pertanian lahan pangan menjadi build up area. Nah, jika kita tidak ingin menampilkan bagian-bagian yang diedit ini garisnya tidak diinginkan, jadi kita delete aja. Terus bagaimana menyimpannya? Ketika sudah selesai, kita anggap cukup seperti ini, kita berkala menyimpan. Nah, di sini kita klik simpan di sini. Nah, dia akan memberi nama tertentu. Ambil saja coba. Dia akan menyimpan ke coba. Secara otomatis yang dilakukan oleh TS ini berdasarkan dokumennya bahwa dia akan menyimpan atau merubah file TIFF yang digunakan. Nah, ini file GeoTIFF di sini. Berikut juga file komposisi ini. Jadi file komposisi yang sudah kita buat ini, seperti projectnya di QGIS. Tapi ini khusus untuk TS. Anggap ini sudah selesai, kita close, kita yes. Nah, ini sudah ya. Terus kita akan buka lagi. Kalau kita ingin buka pekerjaan kita yang sebelumnya, tinggal pencet CSRAS lagi, kita load. Kalau tadi new, sekarang load ke file yang tadi barusan kita buat, coba YNL. Oke, dia akan kembali ke tampilan terakhir berikut dengan komposisinya. Nah, inilah cara mengedit menggunakan TS-RAS luar biasa. Dan kalau yang polygon juga bisa digunakan. Kita coba cari tempat yang mengalami misklasifikasi. Nah, ini kalau mau pindah geser ini, kita pakai pannya ini, tangan ini kita klik di sini lagi, kita geser ke tempat yang menjadi kandidat adanya misklasifikasi. Nah, ini sudah saya temukan. Saya identifikasi ini wilayah atau lokasi yang mengalami misklasifikasi. Harusnya tempat atau area ini adalah area lahan pertanian, tapi secara hasil outputnya ini ya wilayah build up area. Ini saya coba cek berdasarkan data fusinya, tapi kalau lihat data Google Satellite-nya ini, dia sebagai build up area atau wilayah terbang. Nah, ini saya akan kembalikan atau saya akan rubah menjadi wilayah pertanian. Nah, ini saya coba saya buang di sini, saya rubah jadi dia wilayah 7 atau build up area menjadi kelas nomor 5 atau pertanian. Nah, ini saya gunakan polygon. Nah, dia berubah pixelnya menjadi pixel nomor 5. Saya hapus saja. Kalau terjadi kesalahan edit, kita bisa melakukan undo ini ya. Undo. Atau berarti dia balik ke posisi seperti semula. Ini saya redo. Jadi kembali seperti ini. Kemudian saya hapus poligonnya, dan saya biasanya selalu menggunakan save. Takutnya terjadi apa-apa, jadi saya file TIFF-nya tadi, range cover TIFF-nya tadi benar-benar sudah dirubah. Semoga
bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.